Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di channel Razaker. Nah, teman-teman semua, hari ini tanggal 22 Desember 2023 akan diselenggarakan debat Cawapres dengan tema ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Gini teman-teman, jadi dari serangkaian total debat Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 itu ada 5 debat. Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi ini diinformasikan dulu ya teman-teman sebelum kita masuk ke yang lebih spesifik. Yang debat pertama itu kemarin Selasa 12 Desember 2023 itu adalah debat Capres. Lalu debat kedua Jumat 22 Desember 2023 adalah debat Cawapres, yaitu hari ini. Lalu debat ketiga Minggu 7 Januari 2024 itu debat Capres. Lalu debat keempat Minggu 14 Januari 2024 itu adalah debat Cawapres. Lalu yang kelima Minggu 4 Februari 2024 itu adalah debat Capres, yang kemudian diakhiri dengan pemilu di tanggal 14 Februari 2024. Nah, untuk stasiun TV atau radio yang ditunjuk masing-masing debat, itu debat pertama kemarin adalah TVRI dan RRI. Debat kedua di Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, Kompas TV, BTV. Debat ketiga MNC TV, iNews, RCTI, dan GTV. Debat keempat SCTV, Indosiar, dan Metro TV. Debat kelima TV One, ANTV, Net TV, dan Garuda TV. Lalu untuk temanya masing-masing, debat pertama kemarin Capres itu bertema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Dimana ini sebenarnya bidangnya untuk ahli hukum ya, buat teman-teman yang ahli hukum. Makanya kemarin panelisnya memang didatangkan dari para ahli hukum dari berbagai universitas. Lalu tema debat kedua, Cawapres, itu dilakukan dengan tema ekonomi, yaitu tentunya ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Lalu nanti tema debat ketiga yaitu Capres, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Ini mungkin lebih ke arah keahlian teman-teman di hubungan internasional ya. Lalu di tema debat keempat itu dilakukan oleh Cawapres dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Ini lebih banyak multi bidang ya, ini lebih ke arah teman-teman yang di pangan, lalu di lingkungan, teman-teman di energi, teman-teman di sosiologi, antropologi gitu-gitu ya. Ini tema debat keempat. Lalu terakhir tema debat kelima yang sangat dekat dengan pemilunya itu adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Atau sebenarnya dalam bahasa yang sederhana ini bisa kita rangkum sebagai kesejahteraannya masyarakat Indonesia ya. Jadi memang bagus loh untuk penutup debat ini, istilahnya untuk merangkum semuanya visi misi dari Capres dan Cawapres. Nah, di sini kita akan lebih menekankan ke tema debat kedua yang dilakukan oleh Cawapres kita di tanggal 22 Desember 2023. Temanya adalah ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Nah, di sini bidangnya dititik beratkan di dua hal, yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital. Kenapa? Karena memang teman-teman, ini artinya ini akan lebih fokus membahas mengenai UMKM daripada korporasi besar. UMKM di Indonesia itu menyumbang sekitar 60% dari keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi memang UMKM ini itu sangat berpengaruh dan sangat banyak UMKM mengandalkan teknologi digital sebagai platform bagaimana mereka bertemu dengan pelanggan mereka gitu, baik melalui marketplace ataupun melalui apps-apps seperti GoFood, GrabFood, dan lain-lain gitu ya. Lalu yang kedua itu tema tentang keuangan. Jadi di sini dipisah ya, ekonomi dan keuangan tuh berbeda ya teman-teman. Ekonomi itu kita berbicara mengenai hal-hal yang mempengaruhi perputaran uang di negara. Sedangkan kalau keuangan ini kita berbicara lebih ke moneter atau hal yang diregulasi oleh Bank Indonesia. Di sini berarti
yang akan dibahas itu lebih ke arah kebijakan-kebijakan mengenai Bank Indonesia ke depannya. Dan itu akan berpengaruh ke seluruh bank yang ada di Indonesia, baik bank milik negara ataupun swasta ataupun syariah gitu. Lalu tentang investasi pajak, yang artinya di sini kita akan berbicara mengenai fiskal. Jadi memang ini nantinya teman-teman pajak juga bisa ikut mengkritisi lah. Lalu tentang perdagangan. Nah, di sini perdagangan itu kenapa masuk ke tema ini? Karena satu, itu berpengaruh ke ekspor dan impor, di mana itu menyumbang di rumus GDP ya, gross domestic product atau pendapatan domestik bruto gitu. Lalu pengelolaan APBN dan APBD, ini ke budgeting, budget planning. Karena APBN dan APBD itu sangat berbeda untuk cara melakukan budgetingnya gitu teman-teman. Lalu infrastruktur. Kenapa ini juga dibahas? Karena buat teman-teman yang nggak tahu, infrastruktur itu adalah salah satu hal paling penting. Kenapa? Karena ada yang disebut dengan economic leverage. Jadi memang misalnya kita katakanlah kita membangun satu jalan, kemudian jalan itu dilintasi berbagai macam kegiatan, baik itu orang berangkat kerja pulang kerja, orang berangkat menyuplai barang atau pulang menjemput barang dan lain-lain, itu yang akhirnya menggerakkan ekonomi. Makanya infrastruktur masuk ke sini. Lalu yang terakhir adalah perkotaan. Di sini unik karena memang kalau kita berbicara kota dan desa itu sebenarnya menyumbang supply paling besar, tetapi kota menyumbang demand paling besar, yang artinya kesetaraan ini atau hukum equilibrium ekonomi itu banyak terjadi transaksinya itu di kota, makanya menjadi titik beratnya perkotaan ketimbang perdesaan, seperti itu teman-teman. Dan ini nantinya yang akan dijadikan moderator dan panelisnya itu adalah orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Untuk moderatornya ada Mas Alvito Dianova dari pemimpin redaksi detik.com, lalu ada Liviana Sherlisa, produser Kompas TV, dan panelisnya itu ada 11 orang. Ada Alam Syah Syaragi, mantan anggota Ombudsman RI, lalu ada Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember, lalu ada Agustinus Prasetyantoko, ekonom dan anggota Badan Supervisi OJK, ada Fauzan Ali Rashid, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu ada Henry Saparini, ekonom dan pendiri Core Indonesia, ada Hieronymus Rowa, wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN, ada Poppy Ismalina, associate professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, lalu ada Retno Agustina Eka Putri, rektor Universitas Bengkulu 2021 hingga 2025, ada Suharnomo, dekan FEB Universitas Diponegoro, ada Tauhid Ahmad, direktur eksekutif Indef dan dosen FEB UPN Veteran Jakarta, dan ada Yosa Rizal Damuri, direktur eksekutif CSIS. Ini semua adalah orang-orang yang sangat kompeten di bidang yang tadi telah saya jabarkan ya, yaitu ekonomi, itu ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Dan tadi sebenarnya saya bilang, apapun yang terjadi di debat cawapres ini, karena bukan keahlian masing-masing cawapres kita, karena cawapres kita secara background pengalaman atau pendidikannya tidak ada yang ahli ekonomi. Berarti itu adalah hasil dari kerjanya tim kemenangan masing-masing paslon. Apapun jawabannya atau bagaimana cara menyampaikannya dan lain-lain, itu berarti hasil dari TKN, kerja suksesnya TKN untuk debat cawapres ini. Mungkin segitu aja teman-teman, video ini hal yang bisa saya sampaikan, hal yang bisa saya kritisi dengan tetap bersikap netral tanpa memihak salah satu pihak. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channelnya, dan share ke sebanyak mungkin orang. Nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar. Izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.